sumberku. Oh yeah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Aku harap semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berkumpul dalam doa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan yang baik, terima kasih buat segala berkat, segala penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami pada sore hari ini bisa kembali beribadah ya Tuhan. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, tidak terkecuali dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya ya Tuhan, Kau mau sertai kakak-kakak yang akan melayani kami dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Doa yang kurang dari sempurna ini hanya Kau peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya pasti baik ya, karena Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita, dan kasih-Nya Tuhan Yesus itu pasti indah dan selalu manis. Kita pujikan cintanya Yesus. Cintanya Tuhan Yesus kepada kita itu selalu indah dan selalu manis dan selalu baru dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian yang kedua. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh meskipun ada di rumah. Kita beribadah secara online. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Kita pujikan Aku Anak Raja. Semua raja, haleluya, puji Tuhan.
tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau pujikan cinta Yesus. Biarlah kita boleh memuji dengan kesungguhan hati kita, dengan segala kerinduan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kelawatanmu Bapa dalam setiap hidup kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih boleh bertemu meskipun beribadah secara online Bapa. Kiranya Bapa, biarlah kami boleh tetap bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita ya Bapa. Biarlah firman yang boleh disampaikan boleh kami tanam, dan biarlah boleh kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik kan? Ya, puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Hari ini Kak Tami mau cerita tentang Roh Kudus turun. Adik-adik tahu nggak apa itu Roh Kudus turun? Hari apa biasanya diperingati dengan Roh Kudus turun? Ya, hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu berarti hari ke-50. Nah, sebelum Kak Tami mau cerita tentang Roh Kudus turun, kita mau baca dulu natsnya ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, adik-adik tahu nggak apa itu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita Roh Kudus, adik-adik pasti pernah mendengarkan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, murid-muridnya pada bingung. Biasanya mereka ada penolong mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bingung, mereka takut. Terus siapa yang akan menjaga kami? Siapa yang akan melindungi kami? Ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri adik-adik. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Tapi ada syarat. Kalau kita mau menerima Roh Kudus, yaitu dengan cara bertobat, meninggalkan dosa kita. Bagaimana kita mau mendapatkan Roh Kudus kalau kita masih berbuat dosa? Pasti Roh Kudus kita akan kalah sama si iblis. Pasti adik-adik akan mengikuti kata si iblis dibanding kata Roh Kudus. Misalnya adik-adik pergi, adik-adik ulangan, Roh Kudus bilang, "Ayo belajar, ayo yang semangat." Tapi si iblis bilang, ngapain belajar, nyontek aja bisa. Kan pasti kalah. Makanya Petrus bilang kita harus bertobat supaya kita menerima karunia Roh Kudus. Nah, apa sih fungsinya Roh Kudus? Adik-adik tahu nggak apa fungsinya Roh Kudus? Kenapa Tuhan mengirim Roh Kudus buat kita? Ya betul. Tadi kan Kak Tami sudah bilang, semua orang pasti bingung. Tidak ada yang menolong mereka lagi. Kan Tuhan sering memberi mukjizat. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat. Terus mereka bingung kalau Tuhan Yesusnya naik ke surga. Padahal Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, biar kita bisa berkumpul-kumpul lagi dengan Tuhan Yesus nantinya ya. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus. Kenapa kok Tuhan Yesus kirim Roh Kudus? Sebagai apa Tuhan Yesus kirim Roh Kudus? Untuk apa? Ya, untuk menghibur kita. Kita kan sering kesusahan. Pasti adik-adik sering ya di dalam hatinya, harus kuat, harus senyum, tetap senyum. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita supaya kita senyum. Misalnya adik-adik ada masalah, biasanya adik-adik sering, mama itu marah-marah terus, mama itu aku nggak punya salah, marah terus. Di dalam hati adik-adik pasti bilang, enggak, mamanya adik-adik itu marah untuk kebaikannya adik-adik. Itu namanya Roh Kudus. Tapi Petrus di sini, mereka itu adalah semua murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Bingung kan? Mereka terharu, mereka sedih, mereka bahagia, tapi mereka bingung, mereka harus melakukan apa. Terus kata Petrus, jawab Petrus,
kepada mereka, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bila adik-adik bertobat, terus memberi diri dibaptis, bukan hanya bertobat ya, tapi dibaptis, terus untuk pengampunan dosanya adik-adik. Adik-adik mungkin nanti kalau sudah SMP atau udah adik-adik tergerak hatinya, adik-adik bertobat. Adik-adik sekarang sudah bertobat kan, tapi adik-adik harus dibaptis. Baptis itu apa, Kak? Baptis itu capnya kita bahwa kita adalah benar-benar pengikut Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh berbuat dosa lagi. Jadi baptis itu adalah hidup baru seperti telur. Telur juga hidup baru kan? Adik-adik juga harus hidup baru. Terus sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Dan masih banyak lagi orang yang akan dikasih karunia sama Tuhan. Dan saudara-saudara kita, siapapun itu, pasti Tuhan memberikan Roh Kudus, tapi syaratnya tadi harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, pasti kita lebih mendengarkan kata iblis dibanding kata Roh Kudus. Misalnya adik-adik mau jahat, temennya jatuh, pasti di hatinya adik-adik kan, kalau adik-adik belum bertobat sepenuhnya sama Tuhan, pasti ditertawain kan, kasihan. Tapi kalau di hatinya adik-adik ada Roh Kudus, pasti adik-adik menolong teman-temannya adik-adik. Itu fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa Roh Kudus itu turun? Karena untuk menghibur kita. Terus apalagi? Roh Kudus juga memimpin kita. Misalnya kita salah arah. Oh, hari Minggu ini aku punya kegiatan, misalnya hobinya adik-adik sepak bola. Hari Minggu ini aku mau main sepak bola. Kalau hari Minggu ini sepak bola, terus sekolah minggunya kapan? Minggu depan aja. Kan masih banyak minggu. Tapi kalau sepak bola cuma minggu ini. Enggak ya adik-adik. Tapi ada di hatinya adik-adik bilang, sekolah minggu dulu, habis sekolah minggu baru sepak bola. Itu juga Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang benar. Tadi pertama menghibur kita dari sedih, dari susah. Adik-adik misalnya dimarahi, Tuhan Roh Kudus yang menghibur. Terus memimpin jalan kita. Kita belok, tapi Roh Kudus pimpin kita untuk lurus ke jalannya Tuhan. Ya, terus apa lagi fungsinya Roh Kudus? Menghibur, memberi kekuatan. Tadi menghibur, memimpin jalan kita, terus memberi kekuatan. Memberi kekuatan gimana, Kak? Memberi kekuatan saat kita terjatuh, mungkin saat kita dijauhi teman. Tuhan bilang semangat, masih banyak teman yang lain. Tuhan memberi kekuatannya melalui Roh Kudus. Adik-adik tidak tahu kan apa fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita? Tuhan mengirim Roh Kudus untuk apa? Untuk menghibur, untuk memimpin kita, memberi kekuatan, dan masih banyak lagi adik-adik fungsinya Roh Kudus. Tuhan sayang ya pada kita. Coba Tuhan kalau tidak sayang pada kita, ya udah, Dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Tuhan seleksi mana yang hidup kita yang benar, mana yang tidak benar. Tanpa kita ada tuntunan Roh Kudus. Yes, di asal-asalan aja hidup kita. Tetap aja Tuhan sia-siakan menyediakan tempat untuk kita. Makanya Tuhan mengirim Roh Kudus. Itu tadi cerita dari Kak Tami. Minggu depan kita ceritanya beda lagi ya adik-adik. Makanya selalu ikutin sekolah minggu. Walaupun kita masih secara online, tapi kita harus selalu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masa kita mau meninggalkan Tuhan Yesus?
Tidak ya adik-adik, kita sudah dikasih orang tua yang baik, kita sudah dikasih teman-teman yang baik, kita dikasih saudara-saudara yang baik. Masa kita mau melupakan Tuhan Yesus ya? Kita dikasih sekolah yang baik, kita dikasih masih banyak, yang terutama kita dikasih udara. Coba adik-adik, di rumah sakit itu oksigen pasti bayar kan? Ini kita terserah kita, sepuas kita mau menghirup oksigen tanpa harus membayar. Baik kan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik, memberi kita semuanya. Dan sekarang Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus, rohnya Tuhan di dalam hati kita tempatnya. Makanya kita kadang sering mendengar suara Roh Kudus untuk menghibur, memimpin, memberi kekuatan. Jadinya adik-adik harus tetap semangat, tetap sering berdoa agar kita bisa lagi kembali ibadah seperti biasanya, ibadah di gereja. Adik-adik pasti kangen kan ibadah di gereja? Sama, Kak Tami juga kangen ketemu adik-adik di gereja. Kita bersuka cita secara langsung ketemu. Tapi kita tunggu ya coronanya selesai, atau nanti kita ke gereja tapi kita pakai protokol kesehatan. Kita tunggu ya berita selanjutnya, berita yang gembira agar kita bisa gereja lagi secara langsung ya. Adik-adik tetap berdoa, tetap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Jadi virus-virusnya cepat berlalu, jadi kita cepat berkumpul lagi. Oke, sekarang Kak Tami mau kasih ayat hafalannya. Ayat hafalannya sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Yang kata-katanya ini aja, nggak usah jawab Petrus kepada mereka, tapi kata-katanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sampai situ ya adik-adik, sudah jelas? Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup mata, lipat tangan, gak usah ditirukan, Kak Tami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan kami Roh Kudus. Tuhan, kami mau selalu mengasihi Engkau, kami mau selalu menyayangi Engkau dengan kami selalu mendengarkan firman-Mu, kami selalu memuji nama-Mu, kami selalu berdoa Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau memberikan kami keluarga yang baik, Engkau memberikan kami saudara yang baik, Engkau memberikan kami teman yang baik, bahkan Engkau memberikan kami kehidupan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa buat Roh Kudus yang menghibur kami, yang memimpin kami dan memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit Bapa. Engkau mau sembuhkan. Kami percaya saat Engkau katakan sembuh, pasti mereka akan sembuh Bapa. Bila mereka jauh dari Engkau, Engkau mau memberikan mereka penglihatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, agar mereka dapat berkumpul lagi bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau mau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kau mau jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, virus-virus yang ada. Saat Engkau katakan pergi, mereka akan pergi Bapa. Bapa, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu di gereja. Kami percaya Tuhan bahwa kami suatu saat nanti akan ke gereja lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan. Kau jauhkan dari segala
apa yang berbahaya Bapa, agar kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu tanpa halangan apapun Bapa. Terima kasih Yesus, doa yang kurang sempurna ini Bapa, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, kami bersyukur dan biarlah Kau sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Firman Tuhan yang telah kami terima biarlah termeterai dalam hati dan pikiran kami sehingga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan ini kami senantiasa terus berdoa kepada Engkau supaya kami semuanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekalipun mungkin kami masih kecil, masih anak-anak, tetapi kami dapat dipenuhkan Roh Kudus jikalau kami benar-benar sungguh-sungguh hidup dekat kepadamu, benar sungguh-sungguh berdoa dan mengagungkan nama-Mu. Dan ketika kami semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, memberitakan Injil-Mu, menceritakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Kau mau berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, berkati keluarga, berkati orang tua, sehingga semuanya mendapatkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan guru-guru kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan, berkatilah mereka dalam kelimpahan kasih-Mu. Mereka yang sekolah, Kau mau berikan hikmat, marifat. Mereka yang bekerja, Kau mau berikan kekuatan, hikmat, marifat dari surga supaya dapat bekerja dengan baik, menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati semua dalam kelimpahan kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu terus menghidupi setiap kami semuanya, sehingga kami tetap bersemangat dalam melayani-Mu, bersemangat dalam beribadah di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesus memberkati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui